Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas astronomi. Pada kesempatan kali ini, saya masih melanjutkan pembahasan tentang luminositas dan flux density. Nah, khususnya untuk pembahasan kali ini, kita lakukan latihan soal. Seorang astronot membangun stasiun di Merkurius yang berjarak 0,39 SA atau satuan astronomi dari matahari. Stasiun ini memiliki panel surya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2 meter kali 8 meter. Jika panel surya ini menghadap ke zenit dan memiliki efisiensi 30%, tentukan yang pertama adalah luminositas matahari. Diketahui matahari mempunyai temperatur 5800 Kelvin dan radius 6,96 kali 10 pangkat 8 meter. Dan yang kedua, yang B, itu disuruh menentukan daya yang bisa dihasilkan panel surya ketika matahari mempunyai ketinggian 60 derajat dilihat dari lokasi panel surya. Untuk menjawab ini, kita gunakan rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah luminositas matahari itu bisa dihitung dengan area dikalikan dengan flux. Nah, area matahari ini adalah area permukaan bola ya, berarti 4pi R matahari kuadrat dikali flux density-nya di permukaan matahari, yaitu sigma kali T efektif pangkat 4. Kita masukkan angka-angkanya. Sigmanya adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 8 dikali temperaturnya 5800 Kelvin, pangkat 4. Setelah dihitung, didapat 3,9 kali 10 pangkat 26 watt. Ini adalah nilai luminositas dari matahari. Nah, soal yang kedua, itu kita suruh menentukan daya yang dihasilkan oleh panel surya ketika matahari mempunyai ketinggian 60 derajat. Yang pertama, kita harus menentukan flux density yang sampai ke lokasi pengamat. Jadi misalkan di sini ada matahari, terus di sini adalah lokasi Merkurius. Nah, Merkurius ini berjarak D. Nah, kita asumsikan bahwa flux density di permukaan Merkurius sama di pusat Merkurius itu sama ya. Maka flux density yang sampai ke permukaan Merkurius ini bisa kita hitung E sama dengan L matahari dibagi dengan 4pi D kuadrat. Nah, D-nya itu adalah 0,39 SA. Kita masukkan. Tapi D-nya adalah 0,39. 1 SA itu adalah 149,6 kali 10 pangkat 9 meter. Dikuadratin. Didapat 9131 watt per meter kuadrat. Nah, selanjutnya kita gambarkan bagaimana flux density ini diterima oleh panel surya. Jadi misalkan ada panel surya di sini dengan lebar 2 dan panjang 8 meter seperti ini. Nah, cahaya matahari ini itu datangnya mempunyai sudut 60 derajat. 60 derajat. Nah, kita tahu bahwa flux density yang bernilai 9131 ini itu ketika sudutnya adalah 90 derajat atau tegak lurus. Nah, jika sudutnya itu kurang dari 90, maka flux density yang di permukaan ini akan bernilai lebih kecil. Nah, analoginya kita menggunakan senter ya. Ini adalah senter. Cahayanya tegak lurus ke arah bawah situ. Maka jika ada layar yang di bawah sini, cahaya dari senter ini akan membentuk seperti ini. Nah, jika senternya itu dimiringkan dengan sudut tertentu, maka cahaya dari senter ini akan menjadi lebih lebar, sehingga flux density-nya ini akan lebih kecil. A2 ini lebih besar daripada A1 dengan energi yang sama ya. Nah, begitu juga dengan ini.
Maka flux density yang sampai ke permukaan benda ini kita simbolkan sebagai E aksen seperti ini ya. Itu adalah E awal dikalikan dengan sin ketinggian, sin H. Nah, ketika hanya sama dengan 90, maka E aksen ini akan sama dengan E. Nah, karena hanya adalah 60 derajat, maka didapat sin 60 derajat adalah akar 3/2. Nah, selanjutnya, daya yang bisa dihasilkan oleh panel surya ini kita simbolkan sebagai P. Itu adalah E aksen dikalikan dengan area. Atau E dikali akar 3/2 dikali 2 kali 8. Didapat 126,523 watt.